Ada 3 motif untuk apa kita hidup. Kita hidup untuk raga, kita hidup untuk pikiran, kita hidup untuk jiwa. Tidak ada satupun yang lebih baik atau lebih suci dibanding lainnya. Semuanya sama, dan tidak ada satupun dari ketiganya, raga, pikiran, atau jiwa, bisa menikmati kepunahan jika yang lainnya ditekan. Tidaklah benar atau mulia jika Anda hidup hanya untuk jiwa dan melantarkan pikiran dan raga, dan salah pula jika hanya memburu kepuasan intelektual dan melantarkan raga atau jiwa. Kita sudah tahu konsekuensi menjijikkan jika kita hidup hanya untuk tubuh dan mengabaikan baik pikiran maupun jiwa. Kita paham bahwa kehidupan nyata tidak lain adalah ekspresi utuh yang bisa diberikan oleh manusia melalui tubuh, pikiran, dan jiwa. Orang boleh bicara apa saja, namun tak seorang pun akan benar-benar bahagia atau puas kecuali tubuhnya bisa menjalankan semua fungsi dengan baik. Demikian pula dengan pikiran dan jiwanya. Dimanapun ada potensi yang tak terekspresikan atau gagal dalam fungsi terbaiknya, di sana muncul hasrat yang tak terpuaskan. Hasrat adalah potensi yang mencari pengungkapan atau fungsi yang mencari performa terbaik. Orang tak bisa memuliakan tubuh tanpa makanan yang baik, pakaian yang nyaman, dan rumah yang hangat. Juga tanpa kemerdekaan dari kerja keras, istirahat dan rekreasi juga merupakan kebutuhan tubuh. Orang tidak bisa memuliakan pikiran tanpa buku-buku dan waktu untuk membacanya, tanpa kesempatan untuk studi dan observasi, atau tanpa pergaulan intelektual. Untuk memuliakan pikiran, orang harus mendapatkan rekreasi intelektual dan harus dirinya sendiri karya-karya seni yang bisa ia nikmati dan apresiasi. Untuk membuat jiwa menjalani hidup yang baik, orang harus memiliki cinta, dan cinta sulit diwujudkan oleh kemiskinan. Kebahagiaan tertinggi manusia adalah ketika ia bisa memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang ia cintai. Dan ekspresi yang sangat spontan dan alami dari cinta adalah memberi. Orang yang tidak punya apapun untuk diberikan akan gagal menempati posisi terbaiknya sebagai suami, ayah, warga negara, atau sebagai manusia. Dalam kegunaan benda-benda itulah manusia bisa memberikan kehidupan yang utuh bagi tubuh, mengembangkan pikiran, dan memperkaya jiwanya. Karena itulah penting baginya untuk menjadi kaya. Sepenuhnya benar bahwa Anda seharusnya memiliki hasrat menjadi kaya. Jika Anda manusia normal, Anda hanya akan menyetujui itu. Sepenuhnya benar bahwa Anda seharusnya memberi perhatian besar pada ilmu menjadi kaya, karena ia adalah ilmu yang sangat mulia dan paling penting dari semuanya. Jika Anda enggan mempelajarinya, Anda melantarkan diri sendiri, Tuhan, dan sesama, karena Anda tidak bisa menjalankan fungsi terbaik Anda. Bab 2. Ada ilmu menjadi kaya. Ada ilmu menjadi kaya, dan ia adalah ilmu eksakta seperti aljabar atau aritmatika. Ada hukum-hukum tertentu yang mengendalikan proses pemerolehan kekayaan. Jika hukum-hukum ini dipelajari dan dipatuhi oleh siapapun, ia akan menjadi kaya dan kepastian matematis. Kepemilikan uang dan kekayaan adalah hasil dari melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu. Orang yang melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu, apakah karena diniatkan atau secara kebetulan saja, akan menjadi kaya. Sementara mereka yang tidak melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu, sekeras apapun mereka bekerja atau secakap apapun mereka, tetap miskin. Adalah hukum alam bahwa hal tertentu menghasilkan efek tertentu. Karena itu siapapun yang melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu ini niscaya menjadi kaya. Pernyataan di atas benar dengan memperhatikan fakta-fakta berikut. Menjadi kaya tidak berurusan dengan lingkungan. Jika itu berkaitan dengan lingkungan, semua orang di lingkungan tertentu akan menjadi makmur. Semua orang di satu kota akan kaya, sementara di kota lainnya akan melarat semua. Atau penduduk di satu daerah akan sejahtera semua, sementara di daerah lain akan berkebun kemiskinan.
Tetapi semua tempat kita melihat orang kaya dan orang miskin hidup bersama-sama dalam lingkungan yang sama dan sering bekerja di tempat yang sama. Ketika dua orang tinggal di daerah yang sama, menjalankan urusan yang sama, dan yang satu menjadi kaya sementara yang lain terus miskin, maka Anda tahu bahwa menjadi kaya tidak berurusan sama sekali dengan lingkungan. Satu lingkungan mungkin lebih menyenangkan ketimbang yang lain, tapi ketika dua orang menjalankan bisnis yang sama dan tinggal di daerah yang sama, dan yang satu kaya yang lain miskin, itu menunjukkan bahwa menjadi kaya adalah hasil dari melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu. Selanjutnya, kemampuan untuk melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu tidak berkaitan dengan bakat, karena banyak orang memiliki bakat besar dan tetap miskin, sementara yang bakatnya pas-pasan bisa menjadi kaya. Mempelajari orang-orang yang menjadi kaya, kita mendapati bahwa mereka rata-rata biasa-biasa saja dalam banyak hal. Mereka tidak punya bakat besar dan kemampuan di atas orang-orang lain. Itu membuktikan bahwa mereka menjadi kaya bukan karena mereka memiliki bakat atau kemampuan besar yang tidak dimiliki orang-orang lain, tetapi karena mereka melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu. Menjadi kaya bukan hasil dari menabung atau berhemat. Banyak orang kikir yang tetap miskin, sementara mereka yang bebas membelanjakan uang sering menjadi kaya. Orang juga tidak menjadi kaya karena bisa melakukan sesuatu yang orang lain gagal di sana. Dua orang dalam bisnis yang sama sering melakukan hal yang sama, dan yang satu menjadi kaya, yang lain bangkrut. Dari semua ini kita harus menyepakati kesimpulan bahwa menjadi kaya adalah hasil dari melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu. Jika menjadi kaya adalah hasil dari melakukan segala sesuatu dalam cara tertentu, dan jika hal tertentu menghasilkan efek tertentu, maka setiap orang yang bisa melakukan apa saja dalam cara ini bisa menjadi kaya, dan itu adalah ilmu eksakta. Lalu muncul pertanyaan, apakah cara tertentu ini cukup sulit sehingga hanya sedikit orang yang bisa menjalankannya? Tidak benar sama sekali, sebagaimana akan kita lihat nanti sejauh kita memperhatikan kecakapan alami. Orang-orang berbakat menjadi kaya, dan orang-orang dungu juga menjadi kaya. Orang yang sangat cerdas menjadi kaya, dan orang-orang yang sangat bodoh juga menjadi kaya. Orang-orang yang bertubuh kuat menjadi kaya, dan orang lemah yang sakit-sakitan juga menjadi kaya. Kemampuan untuk berpikir dan memahami tentu saja sangat penting, namun sejauh kecakapan alami diperhatikan, setiap orang yang bisa membaca dan memahami kalimat-kalimat ini pasti akan menjadi kaya. Juga kita telah melihat tak ada masalah dengan lingkungan. Lokasi tentu penting untuk beberapa hal. Anda tidak perlu pergi ke gurun Sahara dan mengharapkan bisnis dan sukses di sana. Menjadi kaya melibatkan perlunya berhubungan dengan orang lain dan bergaul dengan orang-orang lain. Dan jika orang-orang ini tergerak untuk berhubungan dengan Anda sebagaimana yang Anda inginkan, itu lebih baik. Tetapi sebatas itulah pentingnya lingkungan. Jika orang lain bisa menjadi kaya di kota itu, Anda bisa juga, dan jika orang lain di daerah Anda bisa menjadi kaya, Anda juga bisa. Lagi pula itu tidak berurusan dengan apa bisnis atau profesi Anda. Orang bisa menjadi kaya melalui bisnis apa saja dan dengan profesi apa saja, sementara tetangga-tetangga mereka dengan pekerjaan yang sama tetap miskin. Benar bahwa Anda akan melakukan yang terbaik dalam bisnis yang Anda inginkan dan yang Anda sukai, dan jika Anda memiliki bakat besar yang terasa dengan baik, Anda akan melakukan. Bab 3. Apakah kesempatan itu dimonopoli? Bab 3. Apakah kesempatan itu dimonopoli? Tak seorang pun dipaksa miskin karena kesempatannya dirampas orang lain. Tak ada orang lain memonopoli kekayaan. Anda mungkin tak bisa masuk ke bisnis tertentu, tapi ada saluran lain yang terbuka bagi Anda. Mungkin susah bagi Anda membuka usaha perkeretaapian, tapi Anda bisa membuka usaha transportasi yang lain. Benar sekali bahwa jika Anda bekerja pada pabrik saja, sangat kecil kemungkinan bagi Anda untuk menjadi pemilik pabrik tersebut. Namun jika Anda mulai bertindak dalam cara tertentu, Anda bisa segera meninggalkan pabrik baja itu. Anda bisa membeli lahan pertanian dan menjadi produsen bahan makanan.
Ada kesempatan besar saat ini yang dimiliki pemilik lahan kecil dan mengolahnya dengan baik. Orang seperti ini akan menjadi kaya. Anda bisa bilang bahwa sangat mustahil bagi Anda untuk mendapatkan tanah, tapi saya akan membuktikan bahwa itu tidak mustahil, dan Anda niscaya akan mendapatkan lahan jika Anda bekerja dengan cara tertentu. Pada setiap waktu, gelombang besar kesempatan tercipta di berbagai bidang, mengikuti kebutuhan umat manusia dan tingkat pencapaian evaluasi sosial. Saat ini Amerika, buku ini ditulis 1910 sampai penerjemah. Gelombang besar itu sedang bergerak ke arah pertanian dan industri-industri pendukungnya. Sekarang kesempatan lebih besar terbuka bagi petani ketimbang bagi buruh pabrik, juga bagi pengusaha yang menyuplai petani ketimbang yang menyuplai buruh pabrik, dan bagi profesional yang menyiapkan kebutuhan petani ketimbang buruh pabrik. Ada kesempatan melimpah bagi mereka yang mengikuti arah gelombang, bukan berenang melawannya. Jadi, para buruh pabrik, baik sebagai pribadi maupun kelompok, tidak kehilangan kesempatan. Para buruh tidak dihambat oleh majikan-majikan mereka. Mereka tidak dilemahkan oleh para majikan dan kekuatan modal. Sebagai sebuah kelompok, mereka menempati posisi mereka karena mereka tidak melakukan sesuatu dalam cara tertentu. Jika para buruh Amerika mau, mereka bisa mengikuti contoh dari saudara-saudara mereka di Belgia dan negara-negara lain, dan membangun pusat perbelanjaan besar dan industri-industri penopangnya. Mereka bisa memilih orang-orang dari kelompok mereka untuk urusan kantor dan mengeluarkan aturan yang mempermudah perkembangan industri-industri penopang. Dalam beberapa tahun saja mereka bisa meningkatkan diri di lapangan industri. Para buruh akan menjadi pemilik modal jika mereka mulai melakukan sesuatu dalam cara tertentu. Hukum kekayaan berlaku sama bagi setiap orang. Ini yang harus mereka ketahui, dan mereka akan tetap di tempat semula selama mereka melakukan sesuatu dengan cara mereka selama ini. Namun seorang individu dari kelas buruh tidak dipaksa tetap jadi buruh berkat sikap abai dan kemalasan mental kelasnya. Ia bisa mengikuti gelombang kesempatan ini untuk menjadi kaya, dan buku ini akan memberitahu caranya. Tak seorang pun dipaksa miskin karena terbatasnya persediaan kekayaan, dan persediaan yang lebih dari cukup untuk semua orang. Istana terbesar Gedung Putih di Washington bisa dibangun untuk setiap keluarga di muka bumi dengan bahan bangunan dari satu negara, Amerika Serikat saja. Dengan pertanian intensif, negara ini bisa memproduksi wool, katun linen, sutra yang cukup untuk memenuhi kebutuhan baju setiap orang di muka bumi lebih baik ketimbang yang dilakukan Nabi Sulaiman dengan seluruh keagungannya. Bersama dengan itu juga ada cukup makanan untuk menyediakan santapan mewah bagi semua. Persediaan barang-barang yang tampak mata ini tak akan pernah habis, dan persediaan yang tak tampak mata benar-benar tak akan pernah habis. Segala sesuatu yang Anda lihat di muka bumi ini diciptakan dari satu bahan asal. Darinya semua benda dihasilkan. Benda-benda baru secara konstan dibuat, dan yang lama menghilang, tapi semuanya diproses oleh satu bahan asal. Tidak ada habisnya persediaan bahan asal yang tak terbentuk ini. Alam semesta ini pun dibentuk dari bahan asal ini, namun ia tidak habis untuk menciptakan alam semesta ini. Ruang kosong di dalam dan di antara bentuk-bentuk semesta yang tampak mata diisi dan dipenuhi oleh bahan asal ini. Substansi tak berbentuk, bahan dasar bagi semua benda. Puluhan ribu kali benda-benda sudah dibuat dan dibuat lagi, dan kita tidak lantas kehabisan bahan asal ini. Karena itu, tak seorang pun menjadi miskin karena keterbatasan persediaan, atau karena tidak ada lagi yang tersedia untuknya. Alam semesta adalah gudang kekayaan yang tak ada habisnya. Bahan asal merupakan sesuatu yang hidup dengan energi kreatif, dan secara konstan ia menghasilkan benda-benda lebih banyak lagi. Bila persediaan bahan
bangunan habis, persediaan lebih banyak akan dihasilkan lagi. Bila persediaan tanah habis sehingga bahan makanan dan pakaian tak bisa ditumbuhkan lagi di atasnya, ia akan diperbarui atau akan ada tanah baru.